Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi NTT yang juga Wali Kota Kupang Jeffrey Riwukore Senin 15 Juni 2020 sore melaporkan anggota Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Subur Sembiring ke Polda NTT. Saat datang ke Polda NTT, Jeffrey ditemani Sekretaris Partai Demokrat NTT Ferdi Leu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Kupang Heri Kaja, Ketua Partai Demokrat Kabupaten Ngada Heri Pulu, bersama sejumlah pengurus Partai Demokrat NTT lainnya. Pengaduan Jeffrey Riwukore tercatat dengan nomor laporan polisi LP-B-Res.1/24/2020/SPKT tanggal 15 Juni 2020. Subur Sembiring diduga melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta melakukan pengancaman terhadap pengurus Partai Demokrat di NTT hingga menimbulkan keresahan di tubuh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh NTT. Subur Sembiring diduga melanggar ketentuan Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Subur Sembiring juga diduga melanggar Undang-Undang ITE Pasal 45B yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi menakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Ya, kami atas nama Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur, Ketua DPD Partai Nusa bersama para struktur partai ini, sekretaris, ada Ketua DPC Kota dan juga dari Ngada mewakili daratan Flores dan para Ketua Pilu datang melaporkan saudara Subur Sembiring yang ngomongnya sembarang. Ya, dia mendeklarasikan diri sebagai PLT dan menyampaikan berita bohong dan yang meresahkan para kader. Oleh karena itu kita laporkan beliau di Barreskrim. Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT Ferdi Leu menegaskan Subur Sembiring telah membuat keresahan, memecah belah dan mengadu domba para kader Partai Demokrat dari pusat hingga daerah melalui video yang disebarkan lewat media sosial. Dalam video itu, Subur Sembiring menyatakan pengurus Partai Demokrat hasil Kongres 15 Maret 2020 yang secara aklamasi menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak sah atau tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kami dari Partai Demokrat melaporkan saudara Subur Sembiring, kader Partai Demokrat juga, yang menurut kami sudah membuat keresahan, pecah belah, mengadu domba kader-kader partai, tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah, melalui pernyataan-pernyataan, melalui video yang disebarkan di media sosial, grup WA dan lain sebagainya. Dalam video itu, Subur Sembiring menyatakan telah mengambil alih kepengurusan Partai Demokrat, menggantikan AHY, serta akan menggelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang menurut rencana akan digelar setelah pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Subur Sembiring mengancam akan memecat pengurus partai plus anggota DPR dan DPRD asal Partai Demokrat yang tidak mendukungnya atau tidak mendukung KLB Partai Demokrat. Subur Sembiring sendiri dikabarkan telah dipecat oleh petinggi Partai Demokrat berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor 15/SK/DPP.PD/FI/2020 tanggal 13 Juni 2020.
Ia diduga menyampaikan ancaman, hasutan, hoaks, dan fitnah ke publik melalui tulisan, suara, dan gambar. Salah satu hasutannya adalah kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 hasil Kongres 5 Partai Demokrat tidak sah. Subur Sembiring diduga melanggar pasal 18 ayat 4 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat serta melanggar pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat serta pasal 12 ayat 4, pasal 14 ayat 1, huruf A, B, dan C, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, dan butir 5 Fakta Integritas Partai Demokrat. Nah, kepada kami kader-kader daerah, pimpinan partai di daerah, DPD di provinsi maupun DPC di kabupaten kota, jika tidak menghadiri KLB yang beliau gagas ini, katanya tunggu PSBB Jakarta dicabut, beliau akan gelar, maka kami-kami ini akan dipecah. Dalam video beliau menggunakan istilah akan di PLT, artinya ada menunjuk pelaksana tugas, artinya sama dengan memecat kami-kami ya. Pengurus. Bagi kami ini ancaman, sekaligus meresahkan kader partai kami sebagai pimpinan daerah. Kan di bawah tanya ini, wah bagaimana itu kalau kita tidak menyikapi untuk kepentingan kita konsolidasi internal, ini juga membahayakan soliditas partai. Dan karena itu kami DPD Partai Demokrat Provinsi NTT memutuskan untuk melaporkan masalah ini, sikap atau tindakan yang diambil oleh Bung Subur Sembiring ini ke Polda. Kami mendapat informasi ada kawan-kawan DPD di provinsi lain juga melaporkan di wilayah mereka. Mungkin kawan-kawan bertanya mengapa kami di daerah bertindak itu tadi. Beliau di Jakarta, pernyataannya di Jakarta, tetapi kami di sini karena itu tadi salah satu butirnya kan akan mengancam tidak hanya pengurus partai tetapi juga anggota-anggota fraksi kami di daerah juga diancam tidak mendukung, tidak berpihak bersama-sama dengan beliau akan ditindak katanya. Nah itu poin permasalahan dan kepentingan kami semata-mata untuk memastikan bahwa jangan ada keresahan, ada patah semangat kader-kader partai di daerah, baik anggota, pengurus maupun anggota DPR, DPRD, supaya semua tetap solid. Tidak usah percaya, itu juga sekarang sedang kita sikapi dengan Bapak Ketua DPD secara langsung memimpin rombongan untuk melaporkan Subur Sembiring di Polda dalam hal ini di Reskrim Sus. Pak Sek, ini kaitan dengan pilkada di 9 kabupaten ini, apakah Partai Demokrat sudah mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati gitu? Ya, ini kebetulan hadir juga di sini Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu Provinsi. Kita sudah memproses dari bawah, sudah selesai melalui Rakercap dan kemudian masuk ke periode pembatasan COVID. Kami akhirnya tidak meneruskan Rakercap tapi menempuh apa yang kami namakan rapat pleno diperluas untuk memproses. Dari 9 kabupaten sudah masuk semua ke kami. Hari ini kami akan setelah ini nanti dengan Pak Ketua DPD laporannya sudah kita siapkan, kita bawa juga sebenarnya sekarang. Nanti setelah ini kita presentasi, laporkan ke beliau. Untuk selanjutnya pada tanggal 19, 4 hari lagi, itu jadwal NTT akan mempresentasikan hasil proses dari bawah itu ke Bapilu DPP. Untuk selanjutnya nanti semua keputusan akan diambil oleh DPP tentang paket yang minta maaf saya memang belum bisa membuka hasil penjaringan dan penyaringan di level daerah dari DPC sampai di provinsi ke kawan-kawan, tapi saya memastikan bahwa semua proses dari bawah sudah kami lewati
Dan dalam 1-2 hari, saya kira ya, dalam 1-2 hari itu laporan dari NTT akan kami kirim ke pusat. Dan tanggal 19 melalui virtual meeting, Ketua DPD akan istilahnya mempresentasikan hasil penjaringan dan penyaringan tingkat daerah ke DPD.